Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina badhalu nufusahum wa amwalahum khalisan li wajhillahil karim. Ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Totalitas luar dan dalamnya Islam. Zahiriyah, batiniyahnya harus Islam. Ya. Islam itu yang dikatakan kafah itu mesti harus ada 3 unsur ini. Yang pertama Islam itu sendiri, dan kedua imannya harus benar, ketiga dia harus ihsan, harus punya sifat ihsan. Ihsan. Orang Islam ya yang sudah menganut Islam itu orang yang dikatakan muslim. Kedua, orang yang beriman ya dikatakan mukmin. Orang yang sudah sampai ke level ihsan itu dikatakan muhsin. Nah, kalau ketiga ini sudah ada pada diri seseorang, barulah dikatakan Islamnya kafah atau totalitas. Bukan hanya zahirnya saja yang Islam, ya, ibadah luarnya saja yang terlihat Islam, tapi memang batiniyahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu Islam itu mesti harus menggapai pada tingkatan muhsin. Karena seorang mukmin atau seorang yang muslim belum tentu dia mukmin yang benar. Belum tentu mukmin. Orang yang sudah mukmin belum tentu muhsin. Belum tentu dia muhsin. Kenapa demikian? Karena apabila orang itu telah disiplin dalam melaksanakan hukum hakamnya Allah, yaitu melaksanakan syariat Allah, belum tentu imannya benar. Ketika dia sholat belum tentu dia betul-betul merasa menghadap Allah, dia betul-betul sampai kepada Tuhannya. Terkadang walaupun sudah ke sekelas kiai, begitu dia sholat, rohaninya masih tertinggal ke urusan duniawi, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada riya di dalamnya. Nah, berarti ini orang yang cacat di dalam imannya, ya. Maka saya katakan belum tentu muslim itu mukmin. Nah, kenapa? Karena dia belum bisa mengarahkan rohaninya menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap ritual ibadah kita, dari syahadat, salat, kemudian zakat, puasa, haji, mesti dia harus lillahi taala, sampai kepada Allah. Walaupun berbeda-beda dari setiap ritual ini, tapi satu tujuannya lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membedakannya untuk menguji seseorang, apakah dia dalam ritual satu ini sama dengan ritual yang lain, berubahkah dia tujuannya di dalam setiap peribadatannya. Maka oleh karena itu, seorang yang muslim mesti harus mukmin kalau mukafah, dan harus muhsin. Apa itu muhsin itu? Muhsin itu adalah orang yang memang sudah sampai kepada ihsan. Ihsan itu kata Allah, kata Rasulullah bahwasanya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Kalau engkau ibadah, kata Rasul, ini perumpamaan. Kalau engkau ibadah, kalau kau salat, kalau kau zakat, kalau kau puasa, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu untuk melihat Allah, kata Rasul, maka sesungguhnya innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ada 2 level di sini. Yang pertama, ya, itulah yang paling tinggi, yaitu melihat Allah. Ketika kita sholat merasa melihat Allah, merasa menghadap Allah, merasa tidak ada lain kecuali aku menghadap Allah, itu sudah bagus, ya, sudah yang level tinggi itu. Tapi
Kalau belum sampai ke sana, kata Rasulullah, paksa dirimu kalau engkau itu dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Jadi artinya, ketika kita melaksanakan ritual ibadah itu mesti harus rohani kita itu, dia harus tahu ma'budnya, siapa yang disembahnya, siapa yang diibadahinya. Harus betul-betul rohani itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kalau orang sudah merasa dilihat oleh Allah, merasa sudah melihat Allah, inilah orang yang sudah sampai ke level muhsin. Nah, orang yang Islamnya benar, imannya benar, ihsan sudah ada pada dirinya, baru dikatakan orang yang sudah kafah Islamnya. Ada pendapat bahwasanya orang kafah itu semuanya Islami. Cara makan Islami, berpakaian Islami, penampilan Islami, terus kemudian peribadatan semuanya Islami, gitu. Kalau baru penampilan luar saja, ya, cara makan, cara tidur, cara adab kita masuk ke kamar mandi dan segala macam, itu ibadah luar, saudaraku. Ya, ibadah zahiriyah. Belum, itu baru di ruang lingkup syariat namanya. Ya, di ruang lingkup hukumnya Allah. Ya, yang kafah itu di luar itu bagus, di luar itu mengikuti hukum syariat, yang di dalamnya tauhidnya benar, tidak nyimpang, tidak ada cabang di dalam tujuan ibadahnya. Tidak boleh ada Allah, ada makhluk, nggak boleh. Aku sholat duha ini semata-mata taat kepada Allah, bukan ada tujuan ke Allah, ada tujuan untuk supaya rezekiku makin lancar. Nah, itu tidak benar. Orang yang masih cacat dalam imannya. Maka mukmin yang benar itu, dia harus tahu menata ilmu tauhidnya dengan rapi, yaitu mengikuti petunjuk guru-guru yang sudah membimbingnya. Terutama ilmu ketauhidan ini, dia harus dibimbing oleh guru yang mursyid, sampai kepada ilmu tasawuf yang akan menimbulkan buah dari Islam itu, yaitu ihsan tadi. Ihsan itu akhlak. Ihsan itu akhlak yang sudah dipraktekkan dalam kehidupannya. Dari tingkah laku, tutur sapa, dan keyakinannya sudah sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul dia merasa dilihat oleh Allah. Ya, orang muslim ketika sudah mantap imannya dan kemudian sudah sampai kepada ihsan, dialah orang yang sudah kafah Islamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam itu ya adalah aturan syariat, yaitu Islam itu mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Itulah Islam itu. Jadi memang betul-betul aturan-aturan Allah yang sifatnya zahiriyah. Itu yang dikatakan Islam. Jadi hukum hakamnya Allah yang isinya adalah perintah dan larangan Allah di dalamnya. Kalau baru itu yang dilakukan, yang bisa peribadatan itu yang bisa dilakukan seseorang, baru muslim seseorang itu. Ya, belum mukmin. Kalau dia akan mendapat predikat mukmin, perbaiki tauhidnya. Agar murni tauhidnya, tidak ada sekutu bagi Allah, gitu. Hanya semata-mata Allah. Lagi salatku tertuju kepada Allah, ya, puasaku tertuju kepada Allah, zakatku tertuju kepada Allah, begitu. Terus kemudian hajiku tertuju kepada Allah, tidak terjebak pada ritual yang ada. Salat, ya, dia hanya memamerkan rukun dan syaratnya, ya, memamerkan suaranya. Ingat, Allah tidak akan melihat itu. La yanzuru ila ajsamikum wa suwarakum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat penampilan luar kita, jasad kita, ya, dan suara kita. Tidak, tapi Allah melihat hati kita. Peribadatan hati kita.
Itulah yang intinya ibadah itu, yang di dalam itu. Maka oleh karena itu, nah kita harus fahami Islam kafah itu memang betul-betul Islam yang memang dari luar, penampilan luar, ibadah zahiriyahnya sesuai dengan syariat, terus kemudian batiniahnya dia tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, terus keluar di dalam kelakuannya, dalam akhlaknya, akhlak yang memang diinginkan oleh Allah. Dia merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pengertian ihsan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal kita ini seringkali terjebak pada bujuk rayu syaitan. Sudah bagus ibadah luar kita, ibadah syariat kita, mengikuti syarat dan rukun sehingga sah ibadah kita. Apapun dia, entah itu salat, zakat, puasa, hajinya, ya, memang harus pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar supaya dia sah menurut syariat. Tapi ingat, sah menurut syariat belum tentu sah menurut hakikat. Kalau sah menurut syariat, asal rukun dan syaratnya dipenuhi, sah menurut syariat. Dia sudah ibadah, dikatakan. Tapi baru ibadah secara zahir, baru ibadah badan, ibadah jasadnya. Tapi belum tentu sah menurut hakikat. Karena apa? Karena kalau menurut hakikat sah itu kalau dia sampai kepada yang disembahnya. Bagaimana dia akan sampai kepada yang disembahnya sedangkan dia baru tahu tentang Tuhan itu, namanya saja dia baru tahu. Allah katanya. Namanya yang dia tahu. Siapa pemilik nama Allah itu? Dia mesti tahu. Dia mesti tahu siapa pemilik nama Allah itu. Nah, dia mesti akrab dengan siapa yang bernama Allah itu. Dia mesti mesra dengan siapa yang bernama Allah itu. Karena bagaimanapun kalau ibadah kita kalau tidak sampai kepada ma'bud yang diibadahi, tidak akan disahkan. Lam tasihha ibadatihi illa bima'rifatil ma'bud. Gak disahkan ibadah seseorang hamba itu kecuali dia harus berma'rifah, ya, harus faham, tahu betul kepada yang disembahnya. Nah, oleh karena itu untuk sampai kepada tahapan tahu kepada yang disembahnya, dia harus dimulai dengan ilmu tauhidnya, ya. Luruskan tauhidnya, bersihkan ketauhidannya, ya. Pelajari tauhid dengan benar, maka dia sudah bisa mengamalkan tauhid itu dengan benar, mensucikan ketauhidannya, maka dia sudah sampai pada level kedua tadi, yaitu seorang mukmin. Nah, kalau seorang mukmin ini, ya, baru saja mempelajari ketauhidannya, belum akrab dengan siapa yang dituhankannya, yang bernama Allah itu, belum bisa juga, karena dia berproses. Prosesnya itu, saudaraku, harus betul-betul memperjalankan rohaninya menuju Allah, yaitu dengan jalan thariqah, ya. Thariqah ini jalan, ya, kerohanian untuk menuju Allah. Jadi secara materi dia tahu tentang Allah melalui ilmu tauhid tadi, tapi secara batin dia harus diselami siapa dia yang bernama Allah itu. Kalau tidak ada memperjalankan rohani menuju Allah, dia akan ngambang juga. Karena Allah ini harus didekati melalui ritual khusus bernama thariqah. Ada disiplin ilmu thariqah di sana, ya, supaya kita sempurna ketauhidannya, murni ketauhidannya. Maka Allah sajalah yang kita tuju dalam ibadah. Maka yang ada di dalam syariat tadi, ya, salat, ibadah puasa dan yang lain-lainnya tadi, sama sekali tidak tergoda, tidak tertipu kita. Hanya Allah saja yang kita tuju. Kita meluarkan uang untuk zakat, ya, harta kita untuk dizakatkan semata-mata Allah. Aku ibadah kepadamu, aku menyembahmu Allah, tapi jalannya begini. Salat gitu juga, aku menyembahmu ya Allah, tapi ritualnya begini. Aku diam menahan lapar dan dahaga, aku menyembahmu ya Allah, berpuasa ini. Jadi tidak tertipu dengan ritual, hanya semata-mata ibadah. Jadi orang yang betul-betul imannya bagus itu, dia senantiasa menganggap apa yang dilakukannya itu bukan dijadikannya wasilah untuk datangnya fadilah, tidak dijadikan jembatan untuk datangnya keutamaan,
saya sholat untuk datang supaya dapat surga, saya sholat untuk mendapatkan yang lain. Itu bukan begitu orang mukmin yang benar. Tapi sikapnya begini, ketika dia sholat langsung dijadikan itu adalah penyembahan dirinya kepada Allah. Maka dia berserah diri kepada Allah sesuai dengan kalimatnya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, langsung dijadikan tujuan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan dijadikan wasilah untuk mendapat fadilah dari ritual salatnya itu. Nah, orang yang terus istiqomah di dalam mempertahankan imannya ini sampai nanti dia akan di tingkat ihsan tadi, ya, julukannya muhsin orang itu. Maka kalau sudah di sini pelajarannya tasawuf. Nah, dia merasa bahwa ini semua adalah miliknya Allah. Bahkan sampai di level tiada yang lain, yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diriku, bahkan aku ibadah bukan aku yang ibadah, tetapi memang ini adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dikatakan Islam kafah itu, saudaraku, bahwa dia mesti mengikuti hukum hakamnya Allah, terus kemudian imannya benar dan sampai kepada tingkat muhsin, baru kafah, ya, baru kafah. Kalau baru terlihat zahirnya saja belum kafah, mungkin kafah di syariat, ya kan, terlihat penampilannya tadi, cara makannya, setiap ketemu orang salam, memang begitu tuntunan syariat. Kafahkah dia? Belum, baru kafah di bidang syariat. Tapi yang diinginkan udkhulu fis silmi kafah itu adalah betul-betul kafah zahirnya, kafah juga dalamnya. Karena tidak jarang orang sampai ditegur oleh Allah, aku tahu betul hati yang bermaksiat, hati yang maksiat ketika dia sujud. Hati yang maksiat ketika sujud itu bagaimana? Dia terlihat secara zahir tunduk patuh kepada Allah, menyembah Allah, tetapi hatinya tertutup. Nah, itulah hati yang maksiat. Itulah hati yang maksiat kepada Allah. Termasuk ujub, takabur. Ujub itu dia terheran-heran dengan kesolehan dia sendiri. Ini adalah orang yang belum sampai tingkatan kafah Islamnya. Maka karena itu kita terus mempelajari Islam ini secara benar agar terus tahapan-tahapan keislaman ini sampai kepada kafah, sehingga betul-betul kita termasuk ke dalam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udkhulu fis silmi kafah. Saudaraku, demikian saja dulu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan pemahaman yang benar atas apa yang kita bedah pada hari ini. Insyaallah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.